Halo insan cendekia Indonesia, apa kabar? Semoga kalian senantiasa sehat selalu ya. Kita berjumpa kembali di channel yang sama, yaitu channel belajar Arizona Prastya. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas materi tentang lahirnya agama Hindu di India. Bak gayung bersambung, pada pertemuan kali ini, marilah kita lanjutkan pembahasan materi tentang lahirnya agama Buddha di India. Berdasarkan atas sejarah, agama Buddha ini merupakan perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha sebenarnya adalah sebutan bagi seseorang yang telah memperoleh pencerahan. Hal tersebut sesuai dengan asal kata Buddha, yang berasal dari bahasa India, artinya adalah sejati. Awalnya, Buddha bukanlah agama, melainkan ajaran dari seseorang yang telah memperoleh pencerahan bernama Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha adalah anak raja yang beragama Hindu dari suku Sakya yang bernama Suddhodana. Kita kemarin sudah membahasnya ya. Baik, kakak lanjutkan. Sebagai anak raja, ia dilimpahi kemewahan. Ia dilahirkan pada tahun 563 sebelum Masehi. Para pertapa meramalkan sang pangeran kelak akan menjadi seorang cakrawartin, yang berarti adalah maharaja dunia atau menjadi seorang Buddha. Konon, Raja Suddhodana justru sedih mendengar ramalan tersebut. Karena jika pangeran menjadi Buddha, maka tidak ada yang mewarisi tahta kerajaan. Lalu, untuk mencegah terjadinya ramalan itu, para pertapa menyarankan agar sang pangeran jangan sampai melihat 4 macam situasi. Yakni, yang pertama adalah orang sakit, yang kedua adalah orang tua, yang ketiga adalah orang mati, dan yang keempat adalah seorang pertapa. Dengan demikian, secara tidak langsung sang pangeran dilarang untuk keluar dari istana. Suatu hari, pada usia yang ke-29, Siddhartha ternyata mencoba menyelinap keluar istana dengan ditemani seorang kusir. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan pengemis, orang tua, orang sakit, dan orang meninggal. Hal ini merupakan pengalaman yang tidak pernah ia jumpai sebelumnya di dalam kerajaan. Karena dia kan di dalam kerajaan hidupnya secara bermewah-mewahan, apapun dicukupi oleh sang raja. Ia berpikir, mengapa semua ini bisa terjadi di luar kerajaan? Apakah yang dapat membebaskan manusia dari semua itu? Lalu, untuk mencari jawabannya, ia memutuskan untuk keluar dari istana sepenuhnya dan berkelana menjadi seorang pertapa. Suatu saat, sampailah ia di sebuah kota bernama Bodh Gaya dan beristirahat di sebuah pohon yang bernama pohon Bodhi. Singkat cerita, di sini kemudian saat bulan purnama, yaitu pada bulan Waisakha yang diperkirakan merupakan bulan April sampai dengan bulan Mei, ia memperoleh jawaban atas pertanyaan tersebut. Pengalaman itu kemudian dilukiskan sebagai pencerahan dan kesadaran yang sempurna. Buddha atau Siddhartha tadi menemukan bahwa hidup ini adalah penderitaan atau ketidakpuasan. Penderitaan atau pengalaman ketidakpuasan itu disebabkan oleh adanya nafsu, keinginan, keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Berupa situasi di mana kebijaksanaan sangat sulit ditemui dalam kehidupan ini. Di sisi lain, ternyata sang Buddha menemui adanya keadaan damai, yakni tidak adanya penderitaan atau pengalaman ketidakpuasan yang disebut dengan pencerahan atau nirwana. Melalui pencerahan, manusia bisa bebas dari penderitaan atau perasaan ketidakpuasan itu. Namun,
Pencerahan itu hanya dapat dicapai dengan melakukan dan menghayati 8 jalan mulia atau 8 jalan kebenaran. Antara lain adalah yang pertama, pandangan yang benar. Yang kedua, pikiran yang benar. Ketiga adalah ucapan yang benar. Keempat, perilaku yang benar. Kelima, penghidupan yang benar. Keenam, usaha yang benar. Ketujuh, perhatian yang benar. Dan terakhir adalah kedelapan, yaitu konsentrasi yang benar. Sepeninggal Buddha, penganutnya menyebarkan ajarannya. Dan lahirlah agama Buddha dengan kitab sucinya, yakni Tripitaka. Dalam perjalanannya, agama ini berkembang sangat pesat di India di bawah Raja Asoka. Semula ia beragama Hindu dari dinasti Maurya. Ia menyebarkan banyak pendeta Buddha ke seluruh wilayah kekuasaannya, bahkan sampai di luar wilayah kerajaan loh. Lalu pada tahun 78 Masehi terjadi perpecahan di antara para penganut Buddha. Perpecahan ini melahirkan 2 aliran, yaitu yang pertama adalah Buddha Mahayana dan yang kedua adalah Buddha Hinayana. Ajaran Buddha Mahayana lebih kompleks karena banyak dipengaruhi agama dan kepercayaan lain, seperti halnya adalah agama Hindu dan Taoisme, sehingga mereka mengenal dewi-dewi juga. Adapun ajaran Buddha Hinayana mendekati ajaran Buddha yang sesungguhnya. Di Indonesia, termasuk juga di Thailand, di Kamboja, Vietnam, Myanmar, dan Laos, aliran yang berkembang adalah aliran Hinayana. Sedangkan untuk aliran Mahayana lebih berkembang di Tiongkok, Korea, Taiwan, dan Jepang. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti itulah sejarah singkat dari lahirnya agama Buddha di India. Adapun apabila ada kekeliruan maupun kesalahan dari materi konten ini, kakak siap untuk dikoreksi maupun mendapatkan kritik yang membangun demi kemajuan dan perkembangan konten ini. Jangan lupa kalian juga like serta klik tombol subscribe agar dapat pemberitahuan atau notifikasi akan konten-konten yang akan datang. Di konten yang akan datang, kakak akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi tentang masuknya agama Hindu dan agama Buddha ke Indonesia, termasuk teori-teorinya. Baik teman-teman, kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Doa kakak semoga kalian senantiasa sehat selalu ya. Demikian yang dapat kakak sampaikan. Selamat jumpa di konten yang akan datang.